Selamat pagi, siang, sore, atau malam, Pak Robil. Perkenalkan kami dari kelompok 13 dan kami akan mempresentasikan proyek awal kelompok kami tentang all you need to know and how to use VMware. Nah, pertama-tama perkenalkan saya Aaron Winston Go, lalu ada teman saya Surya Dharma Putra, dan juga yang terakhir ada Johansson Charles, dan kami akan mempresentasikan tentang tiga topik. Yang pertama itu adalah background dari VMware, yang kedua adalah product knowledge, dan yang ketiga adalah tutorial atau cara penggunaan dan penginstalan VMware. Nah, pertama-tama kita akan masuk ke background of VMware, di mana di sini kita akan membahas dari lahirnya virtual machine, lalu habis itu meningkatnya virtualisasi dan lahirnya VMware, lalu yang terakhir kenapa kelompok kita memilih VMware. Nah, pertama kita akan masuk ke virtual machine. Kenapa kita masuk ke sini? Karena salah satu fungsi dan penggunaan dari VMware itu sendiri adalah untuk membuat dan menjalankan yang namanya virtual machine, gitu. Jadi dia sangat-sangat terkait dengan virtual machine sehingga kita harus membahas virtual machine itu sendiri. Di mana virtual machine ini sebuah konsep yang lahir pada era 1960-an, di mana waktu itu dikembangkan oleh IBM dalam proyek mainframe mereka seperti IBM CP40 dan IBM CP67, di mana waktu itu virtual machine ini diciptakan untuk memaksimalkan penggunaan komputer mainframe yang sangat mahal, di mana teknologi ini tuh memungkinkan sebuah mainframe besar untuk menjalankan beberapa sistem operasi secara bersamaan dalam lingkungan yang terisolasi yang dikenal dengan time sharing. Nah, lalu ada juga kegunaan dari VM itu sendiri seperti untuk memungkinkan banyak pengguna mengakses dan menggunakan komputer besar tersebut tanpa saling mengganggu atau interrupting satu dengan yang lain. Dan setiap pengguna memiliki mesin virtual mereka sendiri seolah-olah mereka memiliki komputer pribadi gitu ya. Meskipun pada kenyataannya mereka berbagi perangkat keras yang sama. Nah, tapi virtual machine ini nggak bertahan lama karena pada tahun 1980-an sampai 1990-an, konsep virtualisasi ini tuh mulai ditinggalkan ketika si PC atau personal computer tuh sangat mendominasi pasar teknologi. Nah, komputer desktop atau yang kita kenal dengan PC ini menjadi lebih murah dan terjangkau sehingga virtualisasi dianggap tidak lagi relevan gitu. Dan di era ini setiap komputer fisik tuh hanya bisa menjalankan satu sistem operasi saja gitu. Sehingga virtualisasi dianggap mati suri karena fokus industri berpindah ke pengembangan perangkat keras yang lebih kuat, bukan lagi optimalisasi berbagi sumber daya gitu dari satu perangkat keras. Nah, sehingga atau virtual machine ini sangat-sangat udah mulai ditinggalkan. Tapi itu nggak bertahan lama karena pada tahun 1990-an, tepatnya pada tahun 1998, itu VMware lahir atau didirikan oleh 5 orang visioner gitu ya. Yang pertama ada Dean Green, di mana dia adalah ahli dalam teknologi komputer dan eksekutif bisnis. Lalu yang kedua ada Mendel Rosenblum, di mana dia merupakan profesor ilmu komputer dari Stanford University yang fokus pada sistem operasi dan virtualisasi. Lalu ada Scott Devine, ada Edward Huang, dan yang terakhir juga ada Edward Bugnian, di mana dia merupakan spesialis virtualisasi dalam jaringan komputer. Nah, selanjutnya, The Rise of VMware. Ketika VMware lahir ini, 1 tahun setelah perilisan VMware, dia membuat sebuah produk yang dikenal dengan VMware Workstation. Ini yang gambarnya di sebelah kiri. Jadi VMware Workstation ini fungsinya apa? Dia memungkinkan pengguna menjalankan beberapa sistem operasi seperti Windows, Linux, BSD, dan lain-lain di satu komputer fisik secara bersamaan. Dan ini merupakan sebuah inovasi yang besar bisa dibilang karena sebelumnya pengguna tuh harus melakukan dual boot ya dual boot gitu ya, yang sangat-sangat merepotkan jika ingin menggunakan lebih dari satu OS di satu perangkat gitu. Dan setahun kemudian dari peluncuran VMware Workstation pada tahun 2000, mereka merilis VMware ESX Server, di mana ini merupakan sebuah hypervisor tingkat tingkat perusahaan yang memungkinkan virtualisasi itu di lingkungan server. ESX Server ini menggantikan teknologi virtualisasi lama yang tidak efisien dan tidak mampu mengelola resource dengan baik. Nah, VMware ESX ini membawa konsep tiga. Yang pertama itu ada virtual memory management, di mana pengelolaan RAM itu yang lebih efisien di antara RAM. Yang kedua adalah storage virtualization, di mana penyimpanan itu terpusat dan mudah diakses oleh banyak virtual machine. Dan yang terakhir adalah live migration atau vMotion, di mana kemampuan memindahkan virtual machine antar server tanpa adanya downtime gitu. Nah, yang terakhir adalah kenapa sih kelompok kita tuh milih VMware dibandingkan opsi yang lain. Yang pertama itu adalah dominasi dan popularitas VMware di industri. Jadi seperti yang saya bilang ya, waktu tahun 1999 itu sangat-sangat mendominasi banget VMware gitu ya. Apalagi waktu zaman dulu kan juga virtual machine tuh sangat-sangat dominan gitu, sangat-sangat
mendominasi pasar teknologi sebelum munculnya PC. Dan ini merupakan salah satu alasan kita kenapa, karena VMware itu udah merupakan pimpinan global dalam teknologi virtualisasi dan juga udah digunakan secara luas di perusahaan-perusahaan besar sampai zaman sekarang itu masih digunakan gitu. Yang kedua adalah fitur dan dukungan yang lengkap di mana VMware ini memiliki berbagai fitur unggulan seperti yang tadi saya bilang adalah vMotion, High Availability, Distributed Resource Scheduler atau DRS, dan Snapshot Management di mana nanti ini akan mempermudah pengelolaan infrastruktur IT ataupun pekerjaan kita nantinya gitu. Dan yang terakhir adalah pengalaman praktikal kita di semester 3 di Data Management Organization di mana kita sudah belajar untuk menggunakan VMware sehingga kita udah punya skillsnya, kita udah punya pengetahuannya sehingga akan lebih mudah untuk kita terapkan di tugas yang akan kita kerjakan di awal ini gitu. Lagi yang akan saya tambahkan yaitu adalah perbandingan VMware ini dengan beberapa virtual machine lainnya seperti kayak ada Microsoft Virtual, PC gitu ya, dan juga Bosch yang masih sangat terbatas lah bisa dibilang performa dan fleksibilitasnya kalau kita bandingkan dengan VMware gitu. Dan inilah menjadi salah satu alasan utama kita kenapa kita pilih VMware. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang product knowledge tentang VMware. Oke, sekarang kita masuk ke product knowledge dari VMware. Berikut 4 topik yang akan kita cover. Yang pertama ada core feature dan capabilities-nya. Hypervisor Bare Metal atau ESXi berjalan langsung di atas hardware tanpa sistem operasi di antaranya. Ini memastikan isolasi antar VM dengan overhead yang sangat minimal sehingga performa hampir mendekati bare metal. Lalu dengan vMotion kita dapat migrasikan eh, VM secara live antar host fisik tanpa mengganggu layanan. Pengguna bahkan tidak akan merasakan adanya downtime. Lalu dengan DRS, secara otomatis memantau beban kerja di seluruh cluster dan memindahkan VM untuk menjaga distribusi CPU dan memori tetap seimbang, sehingga mencegah satu host menjadi terlalu sibuk. Lalu high availability akan otomatis merestart VM pada host lain jika jadi kegagalan hardware. Sementara fault tolerance menjaga replika VM berjalan sejalan, sehingga tidak ada jeda layanan walaupun terjadi gangguan. Lalu dengan snapshot dan checkpoint memungkinkan kita untuk menyimpan kondisi VM pada titik waktu tertentu. Jika kita perlu rollback atau testing, kita cukup kembalikan VM ke snapshot tersebut dalam hitungan detik. Lalu kita masuk ke use case dan implementation-nya. Yang pertama ada konsiderasi dari server fisik. Nah, dengan VMware kita dapat menggabungkan puluhan bahkan ratusan server fisik menjadi beberapa host ESXi saja. Ini menurunkan biaya hardware, lisensi, dan kebutuhan ruang di data center. Lalu lingkungan lab atau testing. Tim development atau QA dapat membuat snapshot dan clone VM dalam hitungan detik. Mereka dapat membangun environment baru kapan saja tanpa mengganggu sistem produksi. Lalu ada disaster recovery dan business continuity. Menggunakan replikasi VM melalui Site Recovery Manager, kita dapat menjaga VM selalu up to date di site sekunder. Jika terjadi bencana, failover dapat dijalankan secara otomatis untuk meminimalkan downtime. Lalu virtualisasi jaringan dan keamanan. NSX memungkinkan micro segmentation untuk mengisolasi traffic kritikal antar VM, firewall terdistribusi, dan policy-based security memastikan setiap aplikasi terlindungi di level VM. Lalu kita masuk ke networking dan storage virtualization-nya. vSwitch dan distributed vSwitch ini menyediakan logical L2 switching di setiap host ESXi, lengkap dengan fitur private VLAN dan port eh, post group security untuk segmentasi grafik. Sementara distributed-nya menjaga konfigurasi jaringan konsisten di seluruh cluster, memudahkan manajemen troubleshooting tanpa harus konfigurasi per host. Lalu NSX microsegmentasi. Setiap VMware dapat memiliki firewall terdistribusi sendiri berdasarkan label keamanan dinamis. Ini memungkinkan isolasi workload yang sangat granular. Lalu dengan NSX Edge Service Gateway ini dapat mengintegrasikan layanan L3 routing, NAT, VPN, dan load balancing dalam satu application virtual. Lalu dengan vSAN, ini dapat menggabungkan disk lokal pada semua host ESXi
Jadi share data store tunggal yang scalable. Kebijakan storage driven memungkinkan kita menerapkan tingkat replikasi, kompresi, dan deduplikasi sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Next ada storage I/O dan control. Ini fitur yang memastikan VM kritikal mendapatkan bandwidth I/O yang memadai dengan menerapkan shares dan limit. Saat terjadi kontensi I/O, ESXi akan memprioritaskan storage request berdasarkan kebijakan yang telah didefinisikan, sehingga VM tetap responsif. Terakhir ada data store types. vSpheres mendukung berbagai jenis data store. VMFS untuk block storage berkinerja tinggi. NFS untuk file storage fleksibel dan vVols untuk granulitas per VM storage management. Ini mengaitkan polusi eh, storage langsung ke VM tanpa konfigurasi load manual. Lalu kita terakhir akan membahas competitive advantage-nya. Yang pertama ada maturity dan stability. Itu VM ini udah beroperasi lebih dari 20 tahun. Ini berarti setiap versi diuji secara ekstensif dengan kejaminan compatibility sehingga kita dapat upgrade tanpa khawatir dan downtime, regresi fitur. Lalu komunitas dan marketplace. Dengan jutaan pengguna di seluruh dunia, kita dapat mendapatkan best practice, script, dan solusi siap pakai dari VMware Marketplace. Komunitas aktif ini mempercepat troubleshooting dan inovasi. Lalu partner ekosistemnya itu punya ratusan partner, termasuk penyedia hardware, software, ISV, dan konsultan, berkontribusi pada ekosistem VMware, menjamin interoperabilitas dan solusi end-to-end untuk kebutuhan bisnis kita. Terakhir ada Enterprise Gate Support. Ini dukungan teknis 24/7, jadi setiap waktu untuk opsi subscription SLA ketat, serta akses VMware Premier Service dan pelatihan bersertifikasi memastikan kita selalu dapat bantuan dengan cepat dan dari yang ahli. Oke, selanjutnya untuk tutorial penggunaannya, pertama-tama install dulu VMware Workstation dari browser, lalu buka website yang ini, tinggal dipilih device yang sesuai, lalu di-download. Setelah itu akan diarahkan ke sini, jika belum ada akun di-register dulu, lalu jika sudah ada akun tinggal login saja. Setelah login akan diarahkan ke website yang ini, lalu dipilih aja yang free software download, lalu scroll ke bawah dan cari VMware Workstation Pro. Setelah itu sesuaikan dengan OS yang kalian pakai lalu download versinya. Langsung saja download filenya. Jika sudah selesai tinggal diinstal aja. Ini tinggal next. Di next aja. Ini nggak usah. Dan proses penginstalan tinggal ditunggu lalu selesai. Jika sudah menginstal VMware Workstation, kita akan langsung saja untuk create a new virtual machine. Dan sebelumnya siapkan dulu file ISO atau file disknya itu untuk OS mana yang mau di-download. Dalam case ini saya mendownload Ubuntu versi 24.04.2. Oke, setelah sudah disiapkan, langsung create virtual machine, lalu kita next aja, typical, kita pilih yang nanti I will install the operating system later, lalu kita pilih Linux dan Ubuntu 64 bit. Ya, ini disesuaikan dengan OS yang dipilih juga. Lalu next, namanya biarkan aja, lalu untuk ini locationnya disesuaikan juga, dan selanjutnya ini adalah maksimum disknya, bisa ditambah atau minimumnya ini di sini 20 GB. Lalu disarankan untuk split virtual disk. Jika sudah sesuai next aja. Ini juga udah sesuai, kita finish. Lalu setelah finish dia akan muncul Ubuntu 64 bit yang sudah kita buat tadi. Tapi sebelum di start bisa juga kita ubah lagi, yaitu kita edit virtual machine settings. Untuk apa? Kita bisa menambah RAM-nya dalam virtual RAM ini, virtual memory di dalamnya. Bisa kita tambah dari ini defaultnya 4 GB, bisa kita tambah misalkan ingin 8 GB atau 6 GB. Case ini saya pilih 4 GB aja.
Lalu untuk prosesor juga bisa ditambah lagi, misalkan ingin 4 prosesor, ada core-nya juga masing-masingnya 2, bisa ditambah, tinggal di oke saja. Ini hard disk juga yang tadi yaitu 20 GB. Oh, satu hal yang ketinggalan lagi di Edit Virtual Machine ini, jangan lupa ubah CD DVD ini untuk memakai ISO file image file. Kita browse aja yang udah di download. Kalau sudah, oke. Lalu kita power on. Lalu jika sudah, kita bisa menggunakan arrow key dan enter. Tapi ini langsung enter aja untuk di try or install Ubuntu. Oke, selanjutnya ini ditunggu aja sampai dia masuk ke Ubuntu-nya. Jika sudah masuk, biasanya akan ada settingan awal terlebih dahulu untuk setting bahasa dan lain-lain. Kita tunggu aja, masih preparing. Oke, selanjutnya ini sudah muncul. Untuk bahasa dipilih aja, ini English. Lalu nextnya accessibility, next. Keyboard layout kita pakai English US. Ini connect to the internet, kita pakai word connection aja. Lalu update kita skip aja untuk sekarang ya. Lalu kita install Ubuntu. Interactive installation, next. Kita default, kita recommended, ini softwarenya kita install aja dua-duanya, next. Dan kita pilih yang erase disk and install Ubuntu. Ini erase disk ini dia akan menghapus virtual disk di Ubuntu-nya, jadi nggak akan mempengaruhi file di PC kalian atau desktop kalian. Next, kita buat account-nya untuk di virtual machine-nya. Oke, jika sudah selesai, kita bisa langsung next aja dan pilih time zone Jakarta, udah bener. Review your choice, install. Oke, setelah selesai di download, ini bisa langsung di restart aja. Oke, setelah di restart langsung masuk aja. Kemudian dia biasa muncul seperti ini, next aja. Ini enable Ubuntu Pro, skip. Help improve, ini bebas dipilih, bisa share data atau jangan share data, next. Lalu finish, dan Ubuntu sudah selesai di download di virtual machine kita. Jadi di dalam VMware ada virtual machine dengan OS Ubuntu. Sekian dari kelompok kami, maaf bila ada kesalahan kata atau beberapa penjelasan yang kurang jelas, dan terima kasih atas perhatiannya.